Ya pemirsa, putra sulung B.J. Habibie, Ilham Habibie akhirnya memutuskan untuk terjun ke dunia politik. Ilham digadang akan ikut berkontestasi di Pilkada Jawa Barat tahun ini. Dan pemirsa, saat ini sudah bergabung bersama kami Ilham Akbar Habibie, bakal calon gubernur Jawa Barat di studio iNews TV. Selamat malam. Saya panggil Kang Ilham. Boleh saja. Siap, Kang Ilham. Selamat malam. Selamat malam. Selamat datang di iNews. Kang Ilham, sebelum kita ngobrol-ngobrol, ada sedikit cuplikan keseharian Kang Ilham yang mau kita tunjukkan kepada pemirsa. Berikut cuplikannya untuk Anda. Oke, ini dia pemirsa, merupakan cuplikan dari Ilham Habibie, putra sulung dari Presiden ketiga Republik Indonesia, B.J. Habibie, yang mana Ilham Habibie ini kerap kali bolak-balik Jakarta-Bandung, menaiki kereta cepat Wush. Ini merupakan cuplikan yang dibagi oleh Ilham Habibie melalui akun media sosialnya. Di mana saat ini Ilham Habibie yang juga sudah tinggal di Bandung, Jawa Barat, memang sering bolak-balik Bandung, Jakarta untuk melakukan perjalanan bisnis dan juga untuk bepergian. Dan kita lihat di sini dengan pakaian yang cukup santai, Ilham Habibie juga tidak memiliki pengawalan menaiki transportasi umum. Kang Ilham, saya mau tanya nih, untuk ukuran anak presiden kok santai banget gayanya, Kang? Saya tidak melihat itu santai atau tidak, tapi praktis. Praktis. Karena dalam kenyataannya kalau kita naik kereta api lebih cepat. Cepat, nyaman. Jakarta Bandung 30 menit ya? 30 menit ke Padalarang. Dari situ memang masih harus dijemput. Dan di Jakarta pun kalau saya tiba di Halim, naik LRT. LRT sampai ke stasiun Kuningan, dari situ jalan kaki ke rumah atau ke kantor. Itu sangat praktis. Tadi kita lihat, ini memang perginya itu biasanya sama siapa? Sendiri? Nggak ada pengawalan seperti itu? Nggak kelihatan, tapi sebenarnya ada dua orang. Ada dua orang yang mendampingi saya. Tapi nggak kelihatan, yang satu yang lagi rekam. Oke. Kang Ilham, berapa kali sih frekuensi bolak-balik Jakarta-Bandung? Itu bisa 3 kali seminggu. Tapi catatan, saya tinggal di Bandung. Jadi saya pulang pergi Bandung-Jakarta. Karena masih ada kerjaan di Jakarta? Masih ada kadang, masih ada kerjaan, masih harus ketemu dengan orang. Terkait dengan pilgub di Jawa pun saya harus ke Jakarta, kan partai-partai politik kan dia punya DPP-nya di Jakarta semua. Oke, Kang Ilham, keseharian Kang Ilham sendiri sebagai putra sulung dari Presiden ketiga RI, bagaimana sih rasanya jadi anak presiden? Wah, saya kira yang saya lihat itu bukan saya sebagai anak presiden, tapi saya sebagai seorang warga yang memang punya komitmen untuk membantu negara dan bangsa kita itu maju. Jadi bahwasannya saya adalah anak presiden itu memang merupakan satu pengalaman, satu kehormatan, satu sebetulnya amanat ya, karena saya banyak belajar dari Bapak, tapi tidak menjadi, saya kira itu tidak otomatis. Kalau ada seorang anak presiden, dia otomatis harus ke politik. Ada juga yang memilih sesuatu yang lain. Tergantung dengan individunya. Lebih banyak senangnya atau sedihnya jadi anak mantan presiden? Saya kira dua-duanya ada. Susah untuk diukur ya mana yang lebih banyak ya. Karena waktu Bapak menjabat itu kita lagi sulit. Jangan lupa, waktu itu kan Indonesia lagi mengalami krisis moneter yang kemudian menjadi krisis politik. Tahun-tahun yang sulit ya. Jadi secara itu finansial terutama. bukan masa yang enak buat siapapun, apalagi kalau di puncak pemerintahan itu sangat sulit. Jadi bukan satu hal yang enak buat presidennya dan juga tidak untuk keluarganya. Kalau kita tadi lihat dari cuplikannya, anak mantan presiden cuma didampingi 2 orang, gaya sederhana. Kenapa sih begitu milih pola hidupnya gitu loh, Kang Ilham? Ya bagaimanapun saya memang, saya kan latar belakangnya pengusaha atau juga profesional atau akademisi. Jadi memang bukan seorang yang harus dijaga seperti itu. Jadi itu masih dalam peralihan ya. Jadi saya bukan yang disebut sebagai public figure gitu ya. Kalau public figure memang harus dijaga karena ada kepentingan publik itu. Tapi kalau tidak, dan saya memang masih dalam peralihan. Ya. Jadi kebiasaan saya memang hidup seperti itu. Tapi kan B.J. Habibie ini tokoh yang luar biasa. Bagaimanapun tonggak reformasi juga pertama kali ditorehkan oleh almarhum ayah ini. Ini kan juga walaupun bukan public figure, tapi apa tidak merasa mungkin
perlulah lebih hati-hati gitu? Atau santai-santai aja Kang Ilham? Ya, selama ini kan terbukti belum perlu ya, bahwa sekarang kita dirasakan perlu. Jadi apa namanya, ya akan saya kira kedepannya memang harus dikawal karena yang tadi dikatakan oleh Mbak. Tapi selain dari itu, sampai dengan ini memang belum ada perlunya. Ya. Oke, Kang Ilham, tadi Anda menyebut Anda ini pebisnis, akademisi. Background-nya apa sih? Apa mirip-mirip dengan almarhum ayah? Ada kemiripan, ada perbedaan. Kemiripannya itu dari latar belakang pendidikan dan juga dua-duanya, jadi Bapak dan saya pernah bekerja sebagai akademisi di universitas sebagai pengajar, peneliti, dan sebagainya. Bapak di Jerman, saya juga di Jerman. Saya juga pernah bekerja sebagai dosen di ITB beberapa tahun yang lampau. Bedanya adalah Bapak begitu pulang ke Indonesia langsung masuk ke pemerintahan. Ya kan? Ya. Jadi semula sebagai penasehat Presiden Soeharto, kemudian 20 tahun lamanya jadi 4 kabinet sebagai Menteri Ristek, Riset dan Teknologi, kemudian menjadi Wapres, jadi Presiden. Saya belum seperti itu, jadi selama saya di Indonesia, saya kembali ke Indonesia dari luar negeri tahun 96, sampai dengan tahun ini saya memang di wira swasta ya, jadi pernah bekerja sebagai profesional di BUMN, pernah ngajar di ITB, kemudian menjadi pengusaha, nah itu agak berbeda. Tapi saya ada, ya tentu saya banyak belajar dari Bapak, tapi lebih sebagai ya gimana ya, sebagai pengamat gitu atau anaknya ya, memang banyak diskusi dengan Bapak. Tapi saya sendiri tidak pernah menjabat di pemerintahan manapun gitu. Backgroundnya sama dengan Bapak ini, persis teknik? sama. Teknik, saya juga teknik mesin dengan spesialitas pesawat terbang. Pesawat terbang, sama persis ya dengan almarhum Bapak ya? Boleh katakan sama persis, tapi lain universitas. Lain. Ya. Lebih dulu di mana? Jerman atau Amerika Serikat? Oh, saya lama di Jerman, kemudian saya ke Amerika untuk kerja, bukan kuliah. Saya dulu kerja di Boeing. Boeing itu perusahaan pesawat terbang. Pesawat terbang ya. Jadi situ. Kemudian setelah saya kerja, ada waktunya di mana saya kembali kuliah lagi, tapi waktu itu secara paruh waktu itu di universitas di Amerika juga. Kenapa waktu itu memutuskan untuk kembali ke Indonesia? Kalau di Jerman, di Amerika Serikat, ini kan negara yang taraf kehidupannya lebih bagus, lebih maju. Pertanyaan bagus sekali. Kenapa, saya kira Kang begini, karena saya ini kan bagaimanapun dilahirkan dan dibesarkan oleh orang tua saya yang saya kira kenal orang tua saya sebagai orang yang penuh dengan idealisme dan mau membangun negara ini dengan sebaik mungkin dan juga masuk ke pemerintahan, jadi benar-benar mengabdi kepada negara dan itu kita sebagai anak dari kecil sudah dibina, dididik seperti itu. Jadi buat saya biarpun memang benar saya lama di luar, saya juga sudah punya kehidupan karir di situ, tapi dengan adanya latar belakang yang dididik oleh orang tua saya seperti itu, saya tidak ada keraguan untuk sebetulnya pulang ke Indonesia kalau waktunya sudah tepat. Dan saya merasakan itu waktu saya di atas umur 30, saya kembali ke Indonesia dari Amerika Serikat di mana saya bekerja di Boeing. Kemudian saya juga melanjutkan karir saya waktu itu di IPTN, jadi di bidang industri yang sama, yaitu pesawat terbang. Jadi membuat dan mendesain pesawat terbang. Oke, ini kan sama persis begitu dengan almarhum Pak Habibie, sama-sama teknik mesin, cuma beda universitas. Memang ini adalah harapan mungkin dari Pak Habibie atau memang sangat ingin mengikuti jejak Pak Habibie sendiri? Dua-duanya. Jadi pertama memang dari kecil saya sudah diajak oleh Bapak, sering ikut mendampingi Bapak ke kantor, ke pabrik dan sebagainya di Jerman waktu itu ya. Kemudian waktu Bapak mulai membangun PT Notanyo, di awal kan namanya PT Notanyo di Bandung, saya waktu itu masih tinggal di Jerman dan juga sering kalau ke Indonesia saya tiap tahun 2-3 kali kalau saya lagi liburan. Kemudian di liburan pun saya kadang juga kerja praktek di Notanyo atau juga mengantarkan atau mendampingi Bapak di perusahaan untuk melihat, menyaksikan sendiri bagaimana sih sebetulnya berjalan perusahaan pesawat terbang. Jadi memang itu ada Bapak memang membina saya seperti itu, tapi di lain pihak memang saya sendiri juga suka dengan bidangnya. Dari kecil saya suka. Selain role modelnya ini Pak Habibie, tapi juga kebetulan sesuai passion begitu ya? Benar. Kang Ilham ya? Iya. Oke, dan pemirsa kita juga akan kembali berbincang dengan Ilham Habibie, putra sulung dari Presiden ketiga Republik Indonesia. Kenapa memutuskan untuk terjun ke dunia politik? Namun kita jeda terlebih dahulu dan pemirsa tetaplah di iNewsroom.